sejahtera semuanya. Kali ini kita akan coba mengulas review tentang inkubator transport tipe IT158TS merek Vanem. Oke, langsung aja. Satu unit inkubator IT158TS tentunya dapat aksesoris ya. Nah, aksesoris yang didapat saat unboxing inkubator transport, satu pertama dapat filter 1 box isi 4. Oke, lanjut kita ada kabel power tentunya. Lanjut ada kabel untuk cas bila dia di dalam inkubator transport di dalam ambulans. Kita ada konektor buat cas ke connecting inverter di ambulans. Untuk connecting tomat DC di ambulans. Buku manual, satu pak buku manual bahasa Inggris. Terus air damper, lanjut air damper, terus sensor, skin sensor, dan terakhir adalah Nepal nut supply oksigen. Bisa sumber dari oksigen tabung yang sudah bawaan unit atau suplai oksigen tabung yang dari tabung yang dari luar lokal punya. Oke, pertama-tama kita bisa pasang air dampernya sendiri. Tentunya semua sudah ada tempatnya. Air damper yang bagian besar kita bisa pasang di lubang yang bagian besar seperti ini, terpasang. Oke, terpasang dengan rapi, rapat. Oke. Dan air damper yang kecil-kecil ini kita bisa pasang di semua port yang sudah disediakan. Ada 4 buah port yang ada 4 buah air damper. Fungsinya adalah air damper yang seperti ini di bagian depan dan belakang berfungsi untuk memasukkan sensor-sensor inkubator transport sendiri atau sensor yang lain atau nasal kanul atau NGT dari pasien. Nah, untuk air damper yang bagian besar bisa difungsikan untuk peletakan memasukkan kabel EKG, SpO2, terus tekanan darah, blood pressure si bayi bisa lewat air damper yang bagian besar. Oke, lanjut. Tentunya skin sensor wajib ada. 1 piece skin sensor, jadi 1 unit memang dapatnya 1 piece. Kita harus letakkan skin sensor ini di connecting yang sudah tersedia T1. Caranya mudah, ikuti aja untuk pinnya. Bagian bawah, kita di bagian bawah. Oke, seperti itu. Mudah sekali. Oke, skin sensor bisa kita letakkan lewat depan atau lewat belakang. Seperti ini. Oke, simple, mudah. Oke, aksesoris semua sudah terpasang. Kita tinggal gimana sih cara operasionalnya? Tentunya operasionalnya kita butuh suplai tegangan listrik. Nah, ini tempat suplai tegangan listrik. Lumayan rentang tegangannya lumayan tinggi, dari 100 volt sampai 240 volt. Jadi apa maksudnya? Jadi kalau fluktuatif tegangan di rumah sakit itu sekarang sudah tidak pengaruh lagi terhadap inkubator transport. Karena rentang tegangannya lumayan panjang, 100 sampai 240. Oke? Pastinya tentu suplai listrik. Oke, lanjut. Bila lampu indikator warna hijau ini menyala, artinya adalah suplai PLN listrik AC sudah masuk. Sudah masuk. Oke? Ini ada 2 buah fuse. Fuse ini sebagai pengaman dari tegangan listrik PLN. Kalau ada short atau ada masalah di unitnya atau di PLN-nya, otomatis dia akan putus. Kita cukup mengganti fuse-nya. Kita udah lihat perspektif fuse-nya itu 3 ampere. Kita bisa ganti dengan fuse 3 ampere. Oke, ini main switch. Nah, posisi ke bawah berarti 0. Artinya tidak ada tidak ada tegangan yang masuk ke dalam unit. Kalau posisinya di posisi off, artinya tidak ada pengecasan terhadap baterai ya selama kondisi main switch-nya itu di off. Sehingga kita harus
posisikan main switch ini di posisi 1 atau on. Nah, dengan posisi main switch di posisi 1 berarti kita menstandbykan inkubator tersebut dalam artian pengecasan baterai. Nah, untuk spesifikasi baterai sendiri kita bisa baca di buku manualnya. Pertama kali kita beli inkubator transport, baiknya pengecasan itu kurang lebih 32 jam dan bisa dibaca di user manualnya. Maksimal 32 jam. Atau teman-teman bisa melihat indikator baterai ada di bagian samping sini. Nah, kita lihat 100% berarti kondisi baterai sudah full dengan tegangan 13,3 volt. Nah, kalau sudah 100%, baiknya teman-teman semuanya matikan power switch indikator baterai seperti ini sehingga tegangan baterai tidak terpakai sia-sia. Yang kedua adalah teman-teman bisa cabut kontak power cord ke listrik AC atau bisa matikan di main switch-nya. Nah, sehingga penempatan unit aman, baterainya pun tidak terkuras sia-sia. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita mau menghidupkan baterai. Kita mau menghidupkan inkubator transport. Pastinya main switch posisi on atau posisi 1. Terus kita ke bagian depan. Kita tinggal tekan button on. Oke. Nah, indikasinya adalah terlihat dari inkubator sendiri ya di displaynya. Ini adalah suhu skin temperatur, ini adalah air temperatur. Oke. Ini adalah mode air temperatur, ini adalah mode skin temperatur. Ini untuk settingan, ini untuk merubah settingan ke bawah dan ke atas. Oke. Nah, dengan lampu LED ini menyala, artinya inkubator sekarang dalam kondisi mode air. Artinya adalah suhu di dalam inkubator yang dipanaskan, bukan suhu bayinya. Suhu bayi hanya mengikuti suhu yang di dalam inkubator. Baiknya untuk air mode digunakan untuk maintenance bayi, atau saat skin sensor rusak kita bisa menggunakan air mode. Itu air mode. Cara settingnya mudah, tekan tombol setting saat mode airnya menyala. Oke, sehingga ada indikator yang kedip-kedip. Oke, dia cepat sekali ke display awal. Kita bisa turunkan atau naikkan. Misalkan 36. Oke. Nah, berarti inkubator akan memanaskan ruang inkubasinya sampai suhunya 36 derajat Celcius dan akan dipertahankan. Lama-kelamaan, ini kan indikator heater. Lama-kelamaan kalau suhunya sudah mulai tercapai, dia akan berkurang satu demi satu sehingga inkubator akan maintenance atau menjaga suhunya tetap di 36,0 derajat Celcius. Itu untuk air mode. Untuk skin mode kita hanya perlu untuk tekan untuk skin mode. Jangan lupa tekan settingan. Kita lihat ada alarm. Kita tekan silent. 36, misalkan 35. Oke. Nah, sekarang kalau kita menggunakan skin mode berarti yang kita panaskan adalah bayinya, bukan suhu inkubatornya. Tentunya suhu inkubator mengikuti acuan dari bayinya. Kalau bayinya sudah 36 sesuai dengan 35,0 sesuai dengan settingan, berarti inkubator tidak akan memberikan pemanasan karena dianggapnya sudah tercapai suhu bayi. Dan ini lebih safety terhadap bayinya. Biasanya skin mode digunakan pada saat kita mendapatkan bayi-bayi prematur yang kita memang butuh suhu bayinya yang 36 atau 35 derajat Celcius, bukan suhu inkubator. Tapi untuk perawatan baiknya kita menggunakan air mode. Alarm
selalu tekan tombol silent. Karena memang selalu saat kita pemilihan mode ke mode yang lain akan terjadi alarm. Oke, kita sudah review tentang air mode, kita sudah tentang review skin mode. Oke, di bagian samping ini adalah kondisi-kondisi alarm yang terjadi. Yang pertama, powernya tidak dapat dari listrik AC. Saat hidup seperti ini, tiba-tiba listrik AC-nya mati atau PLN-nya mati listriknya, dia akan alarm. Otomatis yang tadinya AC, dia akan berubah menjadi DC. Nah, kalau DC indikator ini menyala, berarti tegangan yang digunakan adalah tegangan baterai. Seperti itu. Ini kipas flow. Kalau dia menyala, berarti ada masalah di sirkulasi udaranya. Bisa di motornya atau bisa di filternya yang kotor. Oke. Bawahnya lagi temperatur terlalu tinggi. Ini akan menyala kalau temperaturnya lebih 1,5 derajat Celcius di suhu settingan. Indikator low temperatur akan menyala terus menerus karena suhu yang kita setting, kita kan menggunakan air mode. Suhu yang kita setting 36, tapi suhu yang real masih 27 sehingga masih jauh dari suhu settingan, sehingga akan tetap menyala low temperatur. Lanjut di bagian bawah. Nah, sensor display. Kalau sensor kita, skin sensor kita bermasalah atau putus atau rusak, dia akan menyala. Bagian bawahnya tentunya ini adalah alarm baterai. Kalau baterai kita lowbat, tentunya dia akan menyala sehingga kita butuh dicas kembali. Tapi alarm baterai ini jangan jadi indikasi bahwa baterainya itu sudah meminta dicas lagi. Yang jadi indikasi baterai, kondisi baterai adalah di bagian yang saya terangkan tadi. Di bagian ini. Kalau persentasi baterainya di bawah 60%, maka kita perlu cas kembali, cas ulang. Oke? Cas ulang. Oke. Lanjut. Kalau tentunya di ambulans banyak orang mungkin atau ada keluarga pasien yang ikut, kita nggak mau settingan suhunya itu dirubah-rubah sama mereka. Kita bisa tekan tombol kunci sehingga suhu yang kita setting tidak bisa dirubah. Kita bisa merubahnya kalau tombol kuncinya ini tidak menyala. Tentunya kita tinggal tekan tombol kunci kembali sehingga dia tidak menyala, sehingga kita bisa setting ulang. Seperti itu, simple sekali. Oke, untuk display, bagian display saya pikir sudah cukup. Sampai saat ini kita sudah review tentang apa itu air mode, apa itu skin mode, dan bagaimana cara mengoperasikan si inkubator transport. Saya review lagi untuk mengoperasikan inkubator transport. Yang pertama adalah yang tadi dari awal, posisinya main switch ini harus posisi 1. Posisi 1 berarti kita melakukan cas baterai dan kita menghidupkan unit. Tanpa saat main switch ini di posisi 1 atau di posisi 0 seperti ini, inkubator tidak bisa digunakan. Jadi walaupun dia menggunakan tegangan baterai atau arus PLN atau tegangan PLN, posisi main switch-nya harus di posisi 1. Bukan di posisi 0. Di posisi 0 hanya digunakan saat inkubator transport kita mau kita simpan. Itu posisi 0 supaya aman. Tegangan baterainya tidak sia-sia. Oke. Tadi saya telah terangkan review tentang 3 poin yang harus kita perhatikan di inkubator transport. Satu lagi poinnya, yaitu inkubator transport kita ini untuk ketinggiannya kita bisa atur. Jadi kalau seperti ini ketinggian saat kita memindahkan bayi dari ruangan ke ruangan. Tapi kalau kita mindahin bayi dari rumah sakit ke rumah sakit, tentunya masuk ambulans, tingginya ini masih bermasalah. Kita butuh ketinggian lebih rendah lagi, sehingga transport inkubator ini bisa masuk ke
ambulans. Caranya adalah kita butuh 2 orang. Butuh 2 orang. 1 orang di bagian samping kanan, 1 orang di bagian samping kiri. Nah, di bagian samping kanan ini ada tuas, ada tanda panah yang mengarahkan kita untuk menarik tuas tersebut. Artinya, tuas ini kita bisa gunakan untuk sambil ditekan ke bawah untuk merubah posisi inkubator sehingga dia lebih rendah. Seperti ini. Jangan khawatir, tidak mungkin kita terjepit tangan kita karena aman ya, sudah didesain seperti itu. Nah, untuk mengembalikan posisi inkubator transport kita harus tekan tuasnya kembali. Tekan tuas seperti ini, tarik tuasnya sambil kita angkat. Oke. Selesai. Itu untuk pengaturan ketinggian. Nah, tidak kalah pentingnya lagi trik dari saya, dan memang ini masuk ke spesifikasi alat. Saat transport dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain, baterainya ini kuat 3-4 jam pada posisi 100% kondisi baterai tentunya. Nah, 3-4 jam bisa tercapai. Oke, bisa tercapai dengan syarat suhu yang kita setting dengan suhu yang di dalam inkubator telah sama. Misalkan kita setting 36. Terus suhu yang itu juga sudah tercapai 36. Nah, dari suhu yang tercapai itu kita mau transport itu bisa bertahan 3-4 jam. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan daya maksimal sampai 4 jam, 3-4 jam itu? Tentunya inkubator transport dengan inkubator yang lainnya pun sama, butuh waktu untuk pemanasan. Waktu pemanasan itu kurang lebih 45 menit. Artinya selama 45 menit waktu pemanasan, oke, kita harus menggunakan tegangan PLN. Posisi unit hidup seperti ini waktu pemanasan. Jadi saat bayi datang, kita tinggal cabut powernya. Seperti ini. Tinggal kita dorong ke IGD mungkin atau masuk ke dalam transport inkubator. Ke ambulans. Oke, saya rasa seperti itu untuk inkubator transport kita. Mudah, simple, dan aksesorisnya pun bisa dilihat seperti ini. Satu lagi untuk kelembapan. Oke, untuk kelembapan kita bisa buka di bagian samping seperti ini, terus kita tarik seperti ini, dan di bagian kiri inkubator kita bisa lihat, oke, ada busa. Nah, inkubator transport memanfaatkan busa ini untuk kelembapannya. Caranya, rendam busa ini ke air Aquades sampai basah. Habis direndam jangan lupa diperas. Selesai. Habis itu taruh kembali sehingga hanya memanfaatkan air Aquades yang menempel setelah kita peras. Oke, kembalikan lagi ke posisi awal seperti ini. Oke, simpel, mudah, dan sangat sederhana. Tentunya Vanem memberikan kualitas yang terbaik untuk neonatus terapi kita di rumah sakit. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.